Yang pertama, mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Yang kedua, fungsi kurikulum. A. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga harus dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. B. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. C. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepada sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. D. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada siswa. Yang ketiga, mengenai prinsip kurikulum. A. Prinsip umum meliputi prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Yang kedua, prinsip khusus meliputi prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar dan mengajar, dan yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Selanjutnya mengenai tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga dan institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Selanjutnya adalah dasar kurikulum. Dasar atau asas kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum susunan atau organisasi kurikulum. Yang pertama, dasar psikologis, kedua, dasar sosiologis, ketiga, dasar falsafah, dan keempat, dasar religius. Yang terakhir adalah standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional dan kurikulum saling mempunyai hubungan yang berketerkaitan. Standar pendidikan nasional menjadi sumber atau dasar untuk perkembangan kurikulum, sedangkan kurikulum merupakan penjabaran dari standar pendidikan nasional itu sendiri. Itulah pemaparan dari saya mengenai konsep dasar kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.